Halo teman-teman, berjumpa lagi sedulur semua. Kita sedang berada di tanaman milik kita, yaitu tanaman cabai rawit yang kita tumpang sarikan bersama tanaman gambas yang ada di video sebelumnya. Oke, untuk para sedulur semua, terima kasih yang sudah bergabung. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya agar channel kami semakin maju dan berkembang untuk memberi ataupun berbagi, sama-sama kita belajar di dunia pertanian. Baik, tentunya di sini kita akan berkeliling melihat kondisi tanaman cabai rawit kita. Bagaimanakah kondisi cabai yang berada di bawah tanaman gambas? Nih, kelihatan sudah kelihatan, mari kita lihat lebih dekat lagi. Oke, inilah kondisi tanaman cabai rawit kita. Seperti ini lebih kurang. Ini kalau untuk umur kita tidak ingat ya, lur, karena penanamannya tidak serempak. Dikarenakan bibit kemarin itu terjadi ada gangguan, banyak yang mati kena layu fusarium bibitnya. Untuk merek bibit ya, lur, ini kalau bahasa tempat kami bibit sendiri, bibit pelototan. Nah, kita cari cabai yang sudah tua, lalu kita jadikan bibit. Kalau untuk indukannya kurang paham sih, termasuk ini sudah cabai lokal, udah lama dia di sini berkembang. Kita lihat buahnya ya, kita cari yang udah berbuah. Nih, ini kalau untuk kemasan hampir mirip Dewata F1. Nih, dia agak panjang, bukan ori ya. Kalau ori dia pendek, ini seperti Dewata, tapi nggak tahu karena ini kita bibit apa buat sendiri. Nah, kalau yang ini lain lagi, lur. Ini berwarna hijau. Buah relatif lumayan panjang ya, lur. Untuk daun lumayan. Ini ke bawah kami habiskan, lur. Untuk tunas air, anakan tunas itu kami habiskan ke bawah. Buah lumayan. Untuk pemupukan baru satu kali kami melakukan pengocoran, karena sebelumnya waktu tanaman pari masih hidup kami banyak melakukan pemupukan. Maksudnya gambas. Kami sudah banyak melakukan pemupukan ke tanaman gambas, jadi kami tidak perlu banyak-banyak. Baru satu kali kami lakukan pengocoran, lur. Oke, kita lihat ke blok sebelahnya. Untuk kawan-kawan, di sini ada juga yang keriting ya. Saya tidak hanya mengambil gambar yang bagus, tapi ada juga yang keriting. Nanti kita cari. Ini yang saya coba pelihara tunas airnya. Seperti inilah kondisi tunas air. Nih, kalau untuk sebelah sini lumayan rata ya, lur. Ini sudah saya habiskan. Ini udah dibuang pun masih tumbuh lagi tunas air dari bawah. Nah, ini dia contohnya yang keriting. Tetap ada. Kami tidak mau hanya mengambil gambar yang bagus, tapi memang ada yang keriting seperti ini. Kami tidak melakukan pencabutan. Kami biarkan saja, nanti akan kembali pulih biasanya itu, walaupun lama. Ada ini contohnya yang sudah pulih. Contoh yang pulih dari keriting. Ah, ini, lur. Ini dulunya sama seperti yang tadi itu, lur. Keriting, tapi alhamdulillah sudah balik ya, lur. Pupusnya walaupun masih berwarna, ada sedikit bulinya, tapi sudah mulai pulih, lur. Nih. Tuh, lur. Ini untuk populasi lebih kurang hanya 2000 tanaman, lur, karena kami hanya membuat satu baris di antara sela antara gambas ke gambas, itu kami tanam di tengahnya saja. Ini, lur. Mantap, lur, untuk pertumbuhannya, lur.
Nih. Nah, ada salah satu triknya lur ya. Kami setiap melakukan penanaman cabai untuk pengocoran pertama itu kami selalu menggunakan asam humat. Itu salah satu trik dan ambition. Bisa dicek di toko-toko pertanian. Untuk mereknya itu ambition dan asam humatnya kami dari Power Soil. Ini yang mati terkena fusarium ada juga lur. Nih tetap kami tunjukkan gambarnya ini. Coba kita cabut ya. Nih mati fusarium lur. Contohnya nih. Kami sisip tapi di sini lur kami pindah. Kami menghindari siapa tahu di sini masih terdapat jamur yang jahat. Jadi kita pindah ke sini. Nanti tetap kita lakukan pengecoran menggunakan anfus ataupun trichoderma agar lebih steril dia, hilang jamurnya. Oke, kita lihat ke blok sebelahnya lagi lur. Itu untuk cabai rawit tapi yang dulu itu tumpang sari sama tanaman kacang lur. Tapi banyak yang mati lur, fusarium lur. Ini sisanya lur. Ini sawit lur. Ini blok sebelahnya lur. Nah, ada lagi di sini lur ya yang pulih dari keriting lur. Ini lur. Pertamanya kalau bahasa kami sini jubel. Semrawut ujungnya dia. Cuma udah pulih lur. Nah, untuk penyemprotan lur ya. Untuk penyemprotan kami lebih banyak melakukan penyemprotan daripada pengocoran. Perbandingannya itu sangat banyak. Kami sudah melakukan 8 kali penyemprotan lur ya di umur segini. Ini semak belum dibersihkan lur. Sudah 8 kali penyemprotan. Semprot pertama kami menggunakan untuk inseknya lur ya, menjaga kalau di sini banyak seperti jangkrik dan belalang dia mau makan lur. Kami menggunakan regen saja penyemprotan pertama. Dan menggunakan fungi yang ringan saja seperti antrakol. Karena di sini musim hujan sudah mulai reda. Nah, untuk penyemprotan kedua, ketiga, keempat sampai kelima itu untuk fungi kami naikkan dosisnya lur menjadi menggunakan bahan aktif mangkozeb. Tetap kami rolling. Lihat kondisi pucuknya lur, kalau ada yang mati pucuk gunakan seperti amistartop ataupun yang berbahan aktif difenoconazole ataupun tebuconazole seperti Nativo ya lur. Oke, kita lihat blok yang sebelahnya yang tanaman terakhir lur ya, yang paling kecil. Lanjut untuk penyemprotan ke-5 sampai ke-8 yang sampai saat ini kami sudah mulai menambahkan perangsang lur. Perangsangnya menggunakan Bivolan. Ingat ya, Bivolan, terserah mau apapun. Kalau kami di sini menggunakan Bivolan. Ini lur, tanaman terakhir lur, masih kecil-kecil lur. Banyak yang mati. Di sini banyak jamur. Yang penting kalau kami di sini kuncinya lur ya, pucuknya lur. Ini kalau untuk yang masih muda, asal pupusnya itu masih bagus seperti ini, giling, gas, hajar terus pemupukan dan penyemprotan. Yang penting disesuaikan lur ya, antara daun dan batang. Nanti jangan sampai seperti ini lur. Ini contohnya lur. Dia dulunya nggak sesuai, daunnya lebar-lebar banget, dia terlalu hijau. Jadi untuk hama kutu-kutu kan paling senang dengan berwarna hijau. Jadi ini efeknya ini. Nih begini. Nah, untuk mungkin besok atau lusa baru kami lakukan pengocoran yang kedua lur ya. Nah, tunggu video selanjutnya untuk pengocoran keduanya lur ya. Nih. Karena di sini cuaca sudah mau maghrib lur. Jadi saya izin pamit undur diri. Untuk sedulur semua, saya di sini bukan bermaksud mengajari, tapi berbagi pengalaman ya. Inilah kondisinya. Gambasnya sudah mati lur, tapi belum saya bunuh. Ya, bukan untuk maksud mengajari, kita berbagi pengalaman. Siapa tahu dulur ada yang punya pengalaman seperti ini, bisa komen di bawah kolom komentar. Terima kasih untuk sedulur semua yang sudah menonton video kami.
Jangan lupa tinggalkan like ataupun komennya. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Nah, terima kasih lur ya. Selamat sore, selamat petani muda Indonesia.